Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aras Kelandi Toning Putri dengan NIM 33332400049, kelompok 7 Praktikum Penelitian Operasional 1. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara memecahkan permasalahan yang saya dapatkan dari soal tugas mingguan itu dengan menggunakan software Microsoft Excel dan POM-QM. Pertama-tama di sini saya mendapatkan soal. Sebuah perusahaan peralatan elektronik menghasilkan tiga jenis produk, yaitu televisi, laptop, serta smartphone. Setiap produk diproses di tiga bagian, yaitu designing, assembly, dan testing. Ketiga proses tersebut memiliki kapasitas masing-masing, yaitu 480 jam di bagian designing, 360 jam bagian assembly, dan 580 jam bagian testing. Untuk menghasilkan satu unit televisi, dibutuhkan waktu 4 jam di bagian designing, 2 jam di bagian assembly, dan 3 jam di bagian testing. Untuk menghasilkan satu unit laptop, dibutuhkan waktu 6 jam di bagian designing, 5 jam di bagian assembly, serta 8 jam di bagian testing. Sedangkan untuk menghasilkan satu unit smartphone, dibutuhkan waktu masing-masing 5 jam di bagian designing, 6 jam di bagian assembly, dan 6 jam di bagian testing. Keuntungan per unit televisi adalah $12, laptop $18, sedangkan smartphone $15. Permasalahan perusahaan elektronik tersebut jika diformulasikan dalam bentuk program linear adalah sebagai berikut. Di mana untuk yang A ini pertama itu membuat model matematik dari persoalan di atas jika perusahaan elektronik ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal. Di sini saya sudah membuat model matematiknya seperti ini, di mana diketahui untuk televisi itu T, laptop itu L, dan smartphone itu S. Karena di sini diminta keuntungan yang optimal, maka fungsi tujuannya adalah fungsi tujuan maksimal. Di mana Z sama dengan 12T plus 18L plus 15S di sini didapatkan dari keuntungan per unit dari masing-masing produknya. Lalu ditambah 0S1, tambah 0S2, dan ditambah 0S3. S ini adalah slack. Fungsi kendalanya adalah untuk waktu designing itu, untuk televisi itu 4 jam, ditambah laptop 6 jam, ditambah smartphone 5 jam. Di mana batasnya itu adalah di 480 jam. Jadi kurang dari sama dengan 480 jam. Begitupun yang assembly dan testing. Nah, untuk kendala non-negatifnya itu adalah TLS lebih dari sama dengan 0. Kemudian untuk soal yang B, berapakah nilai shadow price dari ketiga produk? Nah, sebelum kita ke bagian Excel yang shadow price, itu kita terlebih dahulu ke POM-QM-nya, di mana di sini saya juga sudah memasukkan data-data sesuai yang ada pada soal ke tabel yang ada di POM-QM, di mana di sini maximize-nya itu 12, 18, dan 15 untuk produk T, produk L, dan produk S. Kemudian dimasukkan untuk jam desainingnya produk T itu 4 jam, produk L 6 jam, dan produk S itu 5 jam, kurang dari sama dengan 480 jam. Assembly produk T 2 jam, produk L 5 jam, dan produk S itu 6 jam, kurang dari sama dengan 360 jam. Dan untuk yang testing itu produk T itu 3 jam, produk L 8 jam, dan produk S itu 6 jam, kurang dari sama dengan 580 jam. Lalu kita solve. Nah, jika sudah kita solve seperti ini, itu kita lihat rangingnya, di mana di sini original value-nya itu untuk produk T 12, produk E 18, dan produk S itu 15. Nah, untuk lower bound-nya itu, produk T itu 7,2, produk L itu 18, dan produk S itu infinity. Untuk upper bound-nya, itu untuk produk T adalah 12, produk L itu 30, dan produk S itu 15. Nah, untuk lower bound dari designing itu 432, assembly itu 240, dan testing itu 570. Dan untuk upper bound-nya itu, untuk designing itu 720, untuk assembly itu 365,71, dan untuk testing itu infinity. Ini untuk solution list-nya, seperti ini, dan lalu kita ke iteration. Di mana iterations ini nanti untuk iterasi ketiganya itu yang kita gunakan untuk ditaruh di Excel. Ini seperti ini. Kemudian nanti yang iterasi 3 itu eh, di screenshot lalu ditempel ke
Excel seperti ini. Nah, di mana di sini juga sudah terdapat data-datanya, hasil dari POM-QM tadi untuk ZJ-nya itu 1440, 12, 18, 15, 3, 0, 0. Nah, di sini lalu kita mencari shadow price-nya, di mana kita membuat lagi tabel iterasi 3 versi Excel-nya, lalu kita masukkan lagi data-datanya untuk quantity-nya yang ini, terus untuk T-nya itu yang ini, L-nya itu yang ini, dan S-nya itu yang ini. Nah, untuk slide 1 itu kita ambil data dari yang di sini, yang sebelah sini, untuk slide 2 itu sebelah sini, dan untuk slide 3 itu di sebelah sini. Nah, cara menentukan shadow price-nya itu kita untuk di bagian designing, kita mengambil nilai ZJ di slide 1, seperti ini. Untuk bagian assembly itu, kita mengambil di slide 2, nilai ZJ di slide 2, kemudian untuk testing itu mengambil nilai ZJ slide 3 ini. Kenapa kita mengambil nilainya? Itu yang bagian itu karena slide 1 itu ada di kendala assembly, slide 2 itu di kendala karena untuk designing ini ada kendala di slide 1, kendalanya assembly itu di slide 2, kendalanya dan testing itu di slide 3 pada model matematikanya seperti itu. Kemudian kita langsung beralih ke soal yang C, di mana soal yang C itu berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 5 jam kerja di bagian designing, menjelaskan. Nah, di sini tuh kita mencari dulu untuk yang penambahan 5 jam kerja pada proses designing. Di mana solusi lama itu kita masukkan dari quantity ini. Jadi untuk T itu 30, L itu 60, dan slide 3 itu 10. Nah, untuk perubahan itu didapat dari nilai slide 1 untuk T, masing-masing T, L, dan slide 3, nilai slide satunya seperti T itu 0,625 dikali dengan 5. Kenapa dikali dengan 5? Karena di sini kan dimintanya 5 jam proses gitu. Jadi penambahan 5 jam proses, makanya dikalinya dengan 5. Begitupun seterusnya untuk yang L dan slide 3 seperti itu. Nah, untuk solusi barunya itu didapat dari eh, didapat eh, nah, untuk yang solusi baru itu didapatkan dari solusi lama lalu ditambah dengan perubahannya, di mana untuk solusi baru T itu berarti 30 ditambah 3,125, di mana hasilnya 33,1250. Seperti itu seterusnya untuk yang L dan slide 3. Kemudian untuk keuntungan lama kita masukkan dari nilai ZJ yang di quantity ini. Nah, kemudian untuk keuntungan barunya itu kita eh, mengalihkan iterasi dengan solusi baru, kemudian ditambah. Jadi iterasi apa ya 12 dikali dengan 33,12550 ditambah 18 dikali 58,757.500, kemudian ditambah 0 dikali 10,6250, di mana dihasilkan di sini 1455. Nah, untuk perubahan itu pengurangan dari keuntungan baru dikurang keuntungan lama, di mana di sini dihasilkan 15 untuk penambahan 5 jam pada proses designing. Kemudian pengurangan 5 jam pada proses designing, di sini itu terdapat hanya terdapat perbedaan di bagian
di bagian perubahan saja, di mana kalau yang tadi itu dikalinya dengan 5, di sini dikalinya itu dengan -5. Kenapa -5? Karena di sini kan pengurangan, jadi kita memakai nilai negatif seperti itu. Lalu kemudian di sini untuk nilai keuntungan barunya itu didapatkan 1425, dan untuk perubahannya itu hasil dari pengurangan keuntungan baru dikurang keuntungan lama, hasilnya -15. Seperti itu. Nah, kemudian ke soal yang D, apabila perubahan elektronik tersebut perusahaan elektronik tersebut ingin membuat produk baru yaitu tablet dengan harga jual $4 dengan keuntungan sebesar $1 per unit dengan proses pengerjaan 2 jam designing, 2 jam assembly, dan 1 jam testing, apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Nah, di sini kita membuat tabel reduce cost, kemudian kita kita masukkan tadi data untuk designing, assembly, sama testingnya itu 2, 2, dan 1. Nah, nilai per jamnya ini itu didapat dari nilai per jamnya itu didapat dari si shadow price-nya ini, di mana untuk designing itu 3, assembly itu 0, dan testing itu 0. Nah, di sini lalu langsung totalnya itu ditotal dari total itu didapatkan dari nilai per jam dikalikan Suatu periode keterangan baik untuk totalnya itu di sini didapatkan dari perkalian antara jumlah yang diperlukan dengan nilai per jamnya. Seperti ini. Jadi 2 dikali 3 adalah 6, 2 kali 0, 0, 1 kali 0, 0. Di mana total biayanya di sini 6. Berarti karena di sini total biayanya itu lebih besar yang dihasilkan di reduce cost dibandingkan dengan harga jualnya, maka dari itu perusahaan ini tidak perlu memproduksi produk tablet. Nah, kemudian kita beralih ke tabel selanjutnya, yaitu untuk kita mendapatkan solusi optimalnya. Total di sini tuh ada produk ini di sini tuh kita drag seperti ini. Lalu setelah sudah seperti ini, kita ke bagian data. Bagian data lalu kita solver supaya kita dapat menentukan dari keuntungannya apa solusi optimal ini, di mana untuk set objektifnya itu bagian yang sini, yang keuntungan ini yang 0, kemudian untuk variabel selnya itu kita gunakan yang ini untuk variabel sel, dan untuk subject to the constraint-nya itu kita ngambil dari total yang total 11 ini dengan total 11 ini yang 0 ini 3 dengan kapasitas
480, 360, dan 580. Kenapa ngambilnya hanya apa itu yang ini terlebih dahulu? Karena kita ngambil yang simbolnya itu sama. Jadi karena mereka sama-sama kurang dari sama dengan. Kemudian untuk yang constraint selanjutnya juga seperti itu. Ambil yang tiga angka nol ini lebih dari sama dengan semua dan nol. Lalu ininya bagian ini simplex LP. Lalu tinggal kita solve. Lalu kita solve. Nah, di sini untuk reportnya itu kita klik semua tiga-tiganya untuk answer, sensitivity, dan limits. Karena di sini kita tujuannya itu untuk mengecek sensitivitasnya, dengan sensitivitasnya. Nah, sudah muncul seperti ini. Di mana untuk keuntungannya itu totalnya itu 1.440, dan untuk solusi optimalnya itu televisi diproduksi sebanyak 30, laptop sebanyak 60, dan smartphone tidak diproduksi atau nol. Itu untuk mencapai keuntungan optimalnya seperti itu. Ini untuk answer report. Ini untuk sensitivity report. Dan ini untuk limits. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.